Mas. Yang pertama ya. Oke, dimulai. Silakan. Kan Matias, yang Fauji. Wabarakatuh. Perkenalkan Aulia Firdaus dan rekan-rekan saya ada Matias dan Wira. Kelompok ini akan menjelaskan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Nah, yang didoseni oleh Ibu Tian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan soalnya dulu. Untuk latihan, gambarkan diagram konteks DVD level 0 dan DVD level 1 bila perlu dari sistem tersebut. Deskripsi, yang pertama deskripsi sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Yang selanjutnya, proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku peminjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Lalu petugas akan memeriksa buku yang dipinjam jika ada. Buku pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku, kemudian dibuatkan bukti peminjaman buku untuk meminjam. Terus selanjutnya kartu buku disimpan petugas dan buku beserta bukti peminjaman diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Nah, buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Dengan deskripsi tersebut, kita akan menjalankan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kita identifikasi entitas-entitasnya. Yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional, requirement. Dan yang ketiga, data apa sih yang perlu disimpan. Dan yang keempat, buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu identitas-identitas, terus tetapkan kebutuhan fungsionalnya. Nah, yang nomor 5, kita akan menggambarkan DVD level 0 dan level 1 bila perlu, sesuai dengan nomor 2. Yang pertama itu identifikasi identitas. Nah, untuk identitasnya itu kita beri anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan. Nah, untuk yang keduanya kita tetapkan kebutuhan fungsional. Dengan identitas tersebut kita ada requirement-nya, cari data anggota, rekam data anggota, cetak kartu anggota. Nah, di situ ada 1.1, 1.2, dan 1.2 dirangkum menjadi 1.0 untuk pendaftarannya. Nah, lalu ada rekaman data buku, lalu ada cari dan tampilkan status buku. Rekaman data bukunya 2.0 dan selanjutnya 3.0. Untuk 4.1 sendiri rekaman peminjaman, 4.2 itu cetak bukti peminjaman, 4.3 update buku. Itu dirangkum menjadi 4.0 itu peminjaman. Lalu cetak daftar pengeluaran buku 5.1, cetak lapor peminjaman 5.2. Itu dirangkum menjadi 5.0 itu pelaporannya. Lalu yang kedua itu data yang perlu disimpan. Nah, data yang perlu disimpan itu ada anggota, ada buku, dan ada peminjaman. Lalu kita buat diagram konteks. Nah, diagram konteks ini akan dijelaskan oleh Bang Wira. Waktu dan tempat kita persilakan. Oke, terima kasih Saudara Fauji. Langsung saja saya menjelaskan tentang diagram konteks ini, di mana diagram konteks ini terbagi dari beberapa bagian. Di kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian dari flow dari peminjaman buku itu sendiri, di mana pertama-tama anggota akan login atau mengisi ID anggota yang nantinya akan ke data nih buku pinjamannya apa, dan dia akan nge-search data tersebut. Nanti sistem akan melakukan feedback, itu adalah statusnya, info statusnya apa sih, available atau non available. Nah, dari status itu dia akan melakukan pengajuan yang nanti akan request ke bagian pengadaan.
yang nanti di bagian pengadaan itu akan input ke sistem itu sendiri, di mana buku itu selesai dari proses pengadaan yang nanti akan terdata oleh sistem itu sendiri. Setelah didata, buku akan dikasih ke anggota itu sendiri, atau bukti pinjaman akan diberi ke anggota dan bukunya akan diberi ke anggota tersebut. Dan nantinya sistem ini akan terintegrasi oleh sistem report yang bisa dilihat secara langsung oleh pimpinan, di mana dia bisa melihat nih buku mana yang sedang dipinjam, siapa yang meminjam, dan mungkin kuantiti peminjamannya berapa, dan grafiknya segala macam itu di report dari sistem ini sendiri. Oke, selanjutnya untuk gambar DFD-nya itu sendiri, gambar DFD ini adalah rangkuman atau satu kesatuan dari semua flow dari pertama register dan segala macam itu. Yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana anggota akan melakukan regis, dan habis melakukan regis, di situ dia akan mendapatkan status. Kalau misalkan anggota itu anggota baru, ketika dia melakukan register, maka sistem akan memberikan kartu anggota yang akan nanti akan diberikan ke si anggota itu sendiri. Nah, setelah dia mendapat kartu anggota, dia bisa login, lalu dia bisa mencari buku itu. Dari mencari buku itu, dia akan menampilkan status bukunya, apa yang dia cari ada atau tidak ada. Jika ada, maka dia akan melakukan peminjaman. Dan peminjaman ini akan terintegrasi oleh ke bagian pengadaan, di mana peminjaman akan melakukan pelaporan di mana ada buku yang ingin dipinjam. Jika sudah masuk ke bagian pengadaan dan pengadaan itu sudah ready untuk meminjamkan buku, maka rekaman data buku itu akan diberikan ke sistem lagi, yang nanti sistem itu akan merubah statusnya dari available jadi non-available. Setelah itu, si peminjam akan diberikan buku tersebut, dan peminjam akan melihat status dari buku itu jadi non-available karena sudah dipinjam. Dan semua history ini akan report atau record oleh pelaporan, di mana di sini balik lagi pimpinan akan melihat laporan dari peminjaman buku itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada DFD level 1 atau proses 1.0, di mana di sini untuk mencari atau untuk pendataan dari anggota itu sendiri, di mana ID anggota akan diinput, dia akan mencari ID anggota di secara data flow data ya. Habis dia mencari ID anggota, dia akan ngecek ada ke anggota ini di ID ini di backend atau si database dari anggota. Jika ada, maka akan dikasih respon nih. Dikasih respon berupa apa? Pertama dia bakal ngambil cetak kartu anggota, nanti cetak kartu anggota akan dikasih ke anggota itu sendiri dari anggota yang nge-search, atau misalkan admin yang nge-search gitu, ngambil dari database itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah DFD level 1 yang proses 4.0, di mana di sini adalah proses dari peminjaman atau rekaman itu sendiri, di mana data buku yang ada akan direkam oleh sistem, karena buku ini ingin dipinjam. Nantinya dia akan ada status buku ini dipinjam. Nantinya dia akan memberikan output berupa cetak bukti peminjaman, yang nanti cetak bukti ini akan dikasih ke anggota itu sendiri, dan dia akan mengupdate bukti pinjaman itu ke sistem. Jadi akan terrecord juga dan akan terdokumentasi dengan lengkap, dan bukunya itu akan diberikan ke anggota itu sendiri. Oke, selanjutnya di level 1 selanjutnya adalah yang poin 5.0, di mana di sini lebih flow dari laporan itu sendiri, di mana buku yang diberi itu pertama akan dicetak ke daftar pengeluaran dan akan dicetak juga ke daftar laporan. Nah, daftar pengeluaran ini nanti akan ada list dari buku mana saja sih yang keluar atau yang sedang output atau yang sedang yang sedang dipinjam, dan cetak laporan itu adalah berupa hasil atau generate dari reportnya itu sendiri, di mana cetak laporan ini akan terintegrasi sama si peminjam, nanti ketahuan yang minjam siapa gitu. Baru adalah outputnya adalah siapa yang minjem dan hasil reportnya. Seperti itu. Nextnya, oke, di sini ada nomor 5, ada pemodelan data yang diagram IR yang bakal dijelaskan oleh rekan saya, Om Matius. Waktu dan tempat dipersilakan, Om Matius. Oke, terima kasih Mas Wira atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin nomor 5, yaitu pemodelan data. Di sini terdapat sebuah IR diagram atau diagram IR. Ini untuk mendefinisikan mengenai table-table yang akan ada di aplikasi atau sistem kita yang akan dibuat. Di sini di IRD ini terdapat, kita asumsikan ada 3 table. Yang pertama table anggota,
peminjam, dan juga tabel buku. Di mana ketiga tabel ini memiliki relasi satu sama lain. Di mana tabel anggota memiliki relasi ke tabel peminjam itu berupa one to many. Di mana satu anggota itu bisa saja melakukan pinjaman beberapa kali. Lalu juga untuk relasi antar tabel peminjam dan tabel buku tuh relasinya itu many to many. Di mana banyak buku, bisa banyak peminjamannya juga. Nah, saya akan jelaskan juga field-field yang ada di setiap tabel ini. Nah, yang pertama di tabel anggota itu ada field KD anggota, lalu ada field juga nama anggota, tanggal lahir, dan juga tanggal daftar. Nah, serta kalau di tabel peminjam dia terdiri 3 field. Yang pertama field no pinjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dan di tabel yang terakhir, di tabel buku, terdapat sekitar 5 field. Yang pertama kode buku, judul, penerbit, dan pengarang, dan field stock. Nah, kalau kita lihat di sini, di poin ke-6, ini mungkin akan dijelaskan oleh Mas Fauzi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Untuk nomor 6 ya, kamus data nih. Di nomor 6 itu ada 2, data store dan aliran data. Nah, data store sendiri ada beberapa tabel ya, ada anggota, buku, dan peminjaman. Nah, untuk yang anggota itu ada di dalam situ ada kode anggota, ada juga nama anggota, ditambah lagi ada tanggal lahir dan tanggal daftar. Nah, kalau di buku sendiri itu ada kode buku, ada judul, ada penerbit, pengarang, dan stoknya. Lalu di peminjaman itu ada nomor peminjam, ada tanggal peminjam, ada tanggal kembali, terus ada kode anggota dan kode buku. Untuk aliran datanya sendiri itu ada beberapa, ada 7. Yang pertama ada ID anggota. Nah, ID anggota itu terdiri dari nama anggota, ada tanggal lahir, dan nomor identitas. Dan yang keduanya ada kartu anggota. Nah, kartu anggota itu terdiri dari kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, masa berlaku. Nah, dan yang ketiga itu ada info status buku. Nah, info status buku itu ada terdiri dari kode buku, ada judul, dan ada juga peminjaman. Lalu kode buku peminjaman itu terdiri dari ada kode buku, ada judul, dan juga ada pengarang. Lalu kalau bukti peminjaman ada nomor bukti, ada kode anggota, ada nama anggota, tanggal peminjaman, ada kode buku, ada judul, ada pengarang, dan ada penerbit. Ya, itu disatukan, terus lalu ada tanggal harus kembali dan nama petugasnya untuk bukti peminjaman ya. Dan nomor 6-nya itu ada daftar pengeluaran buku. Nah, daftar pengeluaran buku itu ada beberapa, ada periode, ada nomor, ada kode buku, ada judul, ada pengarang, ada tanggal dipinjam. Lalu yang terakhir itu laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman ini ada periode laporan, ada nomornya juga, ada nomor peminjaman, ada kode buku, ada judul, ada tanggal pinjam, dan ada tanggal kembali, lalu ada disertakan dengan nama tugas. Untuk keterangan kamus data itu ada kode anggota. Nah, kode anggota itu ada 10 karakter, di mana kita bisa mengisi bisa mengisinya 10 karakter itu sendiri. Lalu ada nama anggota, 1 karakter sampai 25 karakter. Terus ada tanggal lahir, di mana dengan format DD /MM/YY. Itu sama dengan tanggal daftar anggota ya. Terus lalu ada stok. Nah, stok itu dengan metode numerik atau number. Itu bisa diisi dengan angka 1 sampai 9. Lalu ada karakter, bisa diisi dengan huruf kapital, huruf kecil, ada number, dan ada kode antik atau flash juga bisa. Lalu numerik itu 0 dan 9.
Dan nomor 7 itu ada spesifikasi proses, itu akan dijelaskan oleh Bang Matis. Saya kembalikan waktunya pada Bang Matis. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Selanjutnya tentang spesifikasi proses, di sini ada sekitar 5 spesifikasi proses ya, di mana ditulis dengan menggunakan pseudocode. Nah, di sini nama proses yang pertama itu 2.0 bernama rekam data buku. Ini nanti inputnya berupa ID buku dan juga tabel buku, dan outputnya tabel buku. Nah, di sini deskripsinya pertama kita akan open table bukunya itu. Kita akan menginput ID bukunya ke dalam table buku itu dan melakukan validasi nih. Nah, jika validasinya nggak valid, maka kita akan menampilkan pesan. Mungkin bisa aja pesannya ID-nya invalid atau sebagainya. Nah, tapi jikalau ID yang dikirim itu valid, dia akan di-record ke dalam table. Jadi datanya akan langsung terekam di database. Untuk proses yang kedua itu proses poin 4.1, ini rekam peminjam. Inputnya itu berupa kode buku pinjaman, tabel buku, dan juga tabel anggotanya. Outputnya nanti disimpan di tabel peminjam. Nah, untuk deskripsi sendiri, kita akan mengakses atau open tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjam. Lalu kita akan input kode bukunya ke tabel peminjam, lalu kita ini validasi ke tabel buku dan juga tabel anggotanya. Nah, jikalau validasinya itu gagal atau data yang dimasukkan itu invalid, maka seperti yang di proses yang pertama, kita akan nampilkan pesan error misalnya gitu. Kalau misalnya memang data yang dimasukkan itu valid, otomatis datanya akan langsung di-record ke database. Nah, untuk proses yang ketiga ini adalah proses cetak laporan peminjam. Nanti inputnya berupa kode buku pinjaman, tabel buku, dan juga tabel anggota. Outputnya ini berupa laporan peminjaman. Nah, untuk prosesnya sendiri kita dimulai dengan kita mengakses dan membuka tabel buku, tabel anggota, dan juga tabel peminjamnya. Nah, kita input periode laporan yang periode itu berapa. Kita filter data peminjamannya. Lalu kita lakukan perulangan while selama end of file-nya tuh salah atau enggak valid, otomatis dia tuh akan nge-record data peminjam, dia akan ngebaca record data peminjamannya. Dia akan set ke table buku, terus menyimpan data ke table temporer, table sementara. Lalu baru di laporannya akan kita cetak. Mungkin hasil cetakannya bisa berupa file PDF atau file Excel. Oke, yang proses keempat itu proses untuk update buku. Di sini inputnya ke table peminjam dan juga table buku, dan outputnya nanti ke table buku. Nah, untuk prosesnya sendiri, kita membuka table buku sama table peminjam. Lalu kita get kode bukunya dari table peminjamannya. Lalu kita lakukan search ke table barang. Lalu kita hitung stoknya. Stoknya itu adalah stok dikurang jumlah pinjam. Lalu kita rekam dan update stoknya ke database-nya. Jadi kita lakukan operasi update ke dalam database. Untuk proses yang terakhir itu proses cari anggota. Ini inputnya berupa ID anggota dan akan dicari tabel anggotanya. Outputnya ini hasil pencarian, di mana proses itu kita pertama akan mengakses tabel anggota itu, lalu kita input ID anggota. Jika ID anggotanya itu sama dengan ID tabel anggota, kita akan nampilin data anggotanya. Kalau enggak, maka kita akan mungkin bisa kita return data yang kosong gitu. Dan kita akan mengakhiri perulangannya dan tutup koneksi ke database-nya. Oke, sekian dari saya, akan saya kembalikan ke Mas Fauzi. Begitulah penjelasan apa namanya sudah dari RL dari Ibu Dian untuk tugas UTS kita. Apabila ada kekurangan bisa disertakan di tombol komentar. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.